warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pembelajaran tematik, yang dimana materi ini akan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran tematik. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran tematik. Serta yang ketiga adalah prinsip-prinsip dari pembelajaran tematik itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran tematik. Apa saja sih karakteristik pembelajaran tematik? Karakteristik pembelajaran tematik terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada diri anak tersebut. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak terlihat atau antar mata pelajaran saling menyatu. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran sehingga berdampak kebermaknaan pada diri peserta didik atas materi yang telah dipelajari. Yang kelima, bersifat fleksibel dan luas. Apa itu bersifat fleksibel dan luas? Yaitu guru mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lainnya. Bahkan mengaitkan mata pelajaran satu ke kehidupan nyata peserta didik yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga selain itu juga dikaitkan dengan keadaan lingkungan peserta didik seperti lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, maupun lingkungan sekolah dan keluarga peserta didik itu sendiri. Nah, pada materi kedua ini kita akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran tematik ini. Apa saja sih kira-kira keunggulan dan kelemahannya? Nah, jadi kita akan membahas yang pertama adalah keunggulannya terlebih dahulu. Keunggulan pembelajaran tematik di sini saya paparkan ada 5. Yang pertama ialah pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, menjadikan proses belajar yang menyenangkan karena bertolak dari minat dan bakat serta kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan berpikir sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat, hasil belajar akan tahan lama sebab pembelajaran yang telah dilaksanakan akan lebih berkesan dan juga bermakna. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih kelemahan dari pembelajaran tematik ini. Kelemahannya ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pada aspek guru. Nah, kelemahan dari pembelajaran tematik ini terbagi beberapa aspek. Yang pertama ini pada aspek guru, yaitu karena guru dituntut harus berwawasan luas, memiliki integritas yang sangat tinggi sehingga mampu mengemas dan mengembangkan materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, pada aspek peserta didik. Peserta didik dituntut untuk mampu belajar dengan relatif yang sangat baik, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu pada aspek sarana dan sumber pembelajaran. Nah, aspek sarana ini pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Yang keempat yaitu pada aspek kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakan pada pembelajaran tematik ini harus bersifat luas dan berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik itu sendiri. Yang kelima ialah pada aspek penilaian. Pembelajaran tematik memerlukan penilaian yang sangat menyeluruh. Yang keenam adalah aspek suasana pembelajaran. Nah, pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu ini cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian sehingga dapat tenggelamnya bidang kajian lain. Nah, pada materi ketiga kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Apa saja sih kira-kira prinsip-prinsip dalam pembelajaran tematik itu sendiri? Di sini saya sudah merangkum beberapa poin, yaitu yang pertama adalah peserta didik harus mencari tahu, bukan diberitahu. Yang kedua, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang ketiga, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan melalui tema yang berkaitan erat dengan kehidupan peserta didik.
Selanjutnya adalah terdapat satu tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep keterampilan dengan sikap. Yang selanjutnya adalah peserta didik dapat bekerja sendiri maupun berkelompok. Nah, prinsip selanjutnya yaitu guru harus merencanakan pelaksanaan pembelajaran agar dapat mengakomodasi perbedaan kecerdasan peserta didik. Yang selanjutnya memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Nah, prinsip yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam silabus diurutkan dari bentuk kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, jika kita sudah mengetahui mengenai prinsip-prinsip pembelajaran tematik, kita juga harus mengetahui bagaimana sih rambu-rambu pelaksanaan dari pembelajaran tematik. Karena pembelajaran tematik ini tidak bisa dilaksanakan sembarangan. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa poin tentang rambu-rambu yang harus diikuti untuk melaksanakan dari proses pembelajaran tematik itu sendiri. Rambu-rambu yang pertama yaitu tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Jadi, jika mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan, itu kita sendirikan. Rambu yang kedua adalah dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dari lintas semester. Rambu yang ketiga adalah kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi yang tidak terintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri. Rambu yang keempat adalah kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema harus tetap diajarkan, baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Rambu yang kelima adalah kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai dan juga norma. Rambu yang terakhir adalah tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, bakat, lingkungan, hingga daerah setempat. Nah, itu tadilah beberapa materi pemaparan mengenai pembelajaran tematik. Untuk itu, saya memohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.